sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah jami'il hasanatil qudsiyyatil qur'aniyah an-nabiyil ummi al-maktubi baina katifaihi khatamin nubuwah al-habibil alil qadril adimil jahi walam yahrukil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah miftahid daris salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir dzul jalali wal kamali wal ikram mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa ghaniyyun amman siwa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para asatid, para asatidah, para habaibna. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat saya, cinta saya kepada para beliau. Yang saya hormati para pimpinan ormas partai yang sama, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, pimpinan DPRD Provinsi DKI, dan yang saya banggakan Bapak Gubernur DKI Bapak Al-Had Anies Rashid Baswedan beserta wakil, tidak lain yang selalu kami memohon bahwa jabatan ini jangan sampai menjadi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi akan mendatangkan rahmah syafaat untuk kedua pemimpin tersebut. Panitia penyelenggara dalam rangka khutbah kebangsaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya hormati Majelis Rasulullah, Majelis Nurul Mustafa, Kumpul Mustafa, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan. Apa sih sebenarnya Maulud kok selalu diulang-ulang? Dalilnya sudah banyak, orang yang mengerti banyak, tapi Maulud selalu kita bangkitkan kembali. Bahkan tidak cukup di bulan Maulud saja. Kalau di dunia pesantren tiap malam Senin atau malam Jumat yang pakai berjanji nasar, azab, tiba sebelum ada sebelum Maulud Simtuturor. Sekarang tambah lagi dengan adanya Simtuturor, ada lagi Maulud yang ditaklif oleh Al-Habib Umar bin Hafid, dan banyak lagi
iblis untuk bisa memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mungkin akan habis. Sekalipun kitab itu menumpuk seperti apa, tidak mungkin pujian kita itu menambah atas kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kebesaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. Kita peringati Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, melahirkan rasa syukur kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebab beliau kita mengerti iman wal Islam. Dengan sebab kenal beliau Islam diturunkan. Dengan sebab beliau dimauludkan, Quran diturunkan. Dengan sebab beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan sebab beliau kita mengenal Allah wahdahu la syarikalah, al-wahidul ahad, as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya, hayyun qayyumun qadimun wastihalatuhu minal adam, al hayyul qayyumud daimul baqiyul ladzi la yamutu wa la yanam, al karimul wahhab ditawli wal in'am, hayyul qayyum la yahtaju ila makan wa ma yata'alluq bizaman, as-sami'ul basirul mutakallimu la yahtaju ila bayan, subhanalladzi munazzahun an musyabbahatil aqwan. Kita kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti arkanul iman, kita mengerti arkanul Islam, kita mengerti babul ihsan sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti akhlak yang terpuji dan bisa membedakan akhlak yang tidak terpuji karena sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti taat kepada Allah, kita mengerti taat kepada Rasulnya, kita mengerti taat kepada negara dan pemerintahnya, kita mengerti taat kepada kedua orang tua, kita mengerti taat kepada para guru-guru kita, sebab kita kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis ini ataupun majelis maulud di mana saja kita mengatakan ini majelis syukur, majelis terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Maka kita awali sebelum kita mengenal Allahu Akbar, kenal dulu sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang mengenalkan Allahu Akbar. Betul? Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Kenal pintunya baru kenal Tuhannya. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Jangan tinggalkan Rasulullah. Hormati yang mengenalkan kalian kepada Allah. Siapa beliau? Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya dengan panggilan ya Muhammad. Tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya ya Ahmad, tapi nama kebesarannya. Disinilah Sang Khalik memberikan contoh nilai-nilai akhlak yang luar biasa. Padahal bebas kalau Allah mau memanggil ya Muhammad atau Ahmad. Siapa yang mampu menghalang-halangi? Tapi memberikan teladan, contoh. Bagaimana satu sisi Allah Ta'ala menghormati kepada baginda Nabi, dipanggil Yasin, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Panggilan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Satu sisi bagaimana Allah Ta'ala memanggil
kepada orang-orang yang beriman mengikuti jejak baginda Nabi SAW selalu didengungkan indahnya luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Malu rasanya kepada Allah Ta'ala karena kita selalu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu dalam perintah yang baik maupun larangannya. Dihargai oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Luar biasa cintanya Allah Ta'ala kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Tidak cukup dari itu, mengapa Allah Ta'ala memberikan contoh? Ternyata panggilan itu wibawa sangat luar biasa. Kelihatannya sepele. Jangan terlalu tinggi kita memberi contoh. Pak RT, Pak RW terkadang umurnya lebih muda daripada saya. Pantasnya anak saya. Tapi sudah diangkat menjadi bapak. Lingkupnya. Kita terkadang merasa tua. Gara-gara sebab RT-nya, RW-nya tidak dihargai, kurang wibawanya, terkadang kita merasa yang umurnya lebih tua menganggap enteng sama RT-nya. RT, mau kemana lu? Apa beratnya memanggil Mas RT? Apa beratnya mengundang Pak RT? Apa beratnya kalau cek urang sudah makan RT berangkat kemana? Seumpamanya. Begitu dipanggil dengan namanya, dengan kehormatannya, Pak RT mau kemana? Masya Allah, Pak Ustadz mau kemana? Padahal Ustadznya umurnya muda. Orang akan melihat bagaimana walaupun RT-nya muda, orang tua-tua sekampung itu sangat menghargai. Insya Allah dengan panggilan akhlak yang begitu tinggi, insya Allah ilalang yang akan merusak di lingkungan RT-nya maupun RW-nya tidak akan tumbuh. Karena apa? Begitu wibawanya Pak RT dihormati oleh warganya. Begitu pula kita terhadap para pejabat-pejabat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan lain sebagainya. Kita menjunjung tinggi hak tugas-tugasnya masing-masing. Melihat keutuhan institusinya, bukan melihat satu oknumnya. Kalau kita melihat institusinya, selamat, aman. Tapi kalau selalu kita melihat oknumnya, akan rusak. Akhirnya wibawa republik ini, wibawa bangsa ini akan turun. Tapi coba kita melihat institusinya. Insya Allah TNI kita akan lebih berwibawa, Polri kita akan lebih berwibawa, bangsa kita karena memanggil RT saja menghormati, memanggil bupatinya menghormati, memanggil wali kotanya Pak Wali Kota, lebih-lebih orang nomor satunya. Walaupun beda memilih, beda pilihannya, tapi sudah terpilih menjadi Bapak nomor 1 Indonesia, tetap kita menghormati Bapak Presiden Republik Indonesia. Setuju? Hargai. Karena itu termasuk wibawa Indonesia. Yang keras nyebutin Indonesia. Tunjukkan Anda Satria. Indonesia. Kalau Anda menyebutkan Indonesia dengan bangga, oknum-oknum yang akan memecah belah republik ini akan sirna, akan mundur dengan sendirinya. Karena wibawa bangsa Indonesia. Setuju? Tunjukkan kalau setuju. Lempeng Indonesia. Untung lu gak dikasih bedil. Kalau dikasih bedil mungkin suaranya dor. Nasib. Hai bangsaku yang kubanggakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu sisi, dengan nama panggilan sayyidina begitu hebatnya. Bagaimana Rasulullah menghargai para pahlawan-pahlawan. Ada yang diberi nama gelar Asadullah, ada yang diberi nama gelar Saifullah. Luar biasa. Ternyata pejuang-pejuang baginda Nabi pada satu sisi ketika Rasulullah telah dilahirkan di Mekah,
dihijrahkan bukan karena tuntutan perut atau tubuh takut, tapi wahyu. Begitu pindah yang diangkat apa? Sektor ekonomi pertama kali dibangun terdahulu oleh Rasulullah SAW. Sektor pertanian, maaf, jangan tersinggung. Karena zamannya berbeda. Kalau zaman baginda Rasulullah SAW, bangun ekonominya, bangun pertaniannya luar biasa. Rasulullah jangan dikira bukan ahli pertanian, ahli ekonomi. Nah kalau kita sekarang, Allahu Akbar, bangun ekonomi, Allahu Akbar, hidupkan marketing, Allahu Akbar, bangun supermarket, Allahu Akbar, super apa dan lain alfa. Milik siapa? Milik kita, kaya. Allahu Akbar, bangun rumah sakit yang modern. Allahu Akbar, bangun fakultas perguruan tinggi, khusus dunia pertanian, kedokteran dan lain-lainnya. Bukan produksi khilafiyah yang kita gelar. Eropa sudah maju. Dia membangun nuklirnya, sekatnya, dan lain sebagainya. Yang berhantam justru sama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Yang berhantam sama-sama mengucapkan La ilaha illallah. Malu mestinya. Dia dibeli dari senjata-senjata itu. Ilmu kedokterannya maju, ilmu lainnya maju. Rame mencari ekonomi yang dipegang oleh mereka. Dolarnya dipegang oleh mereka. Bagus, memang luar biasa. Sedangkan kita ribut saja. Pilkada, kiai sama kiai tidak akur, ustadz sama ustadz tidak akur, beda pilihan habib sama habib tidak akur. Betul? Malu mestinya kalau kita ini bicara. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ayo bangun Indonesia, jangan tidur terus, khilaf terus, masalah khilafiyah terus. Ayo kita kalah terus. Kalau ada maulud besar, proposal. Ada kesenian kegiatan ini, proposal. Kapan kita memberikan proposal? Jangan kita minta proposal. Betul? Harusnya begitu. Habib Lutfi malu sebetulnya kalau lihat itu. Cuma bagaimana lagi? Kalau di jalan mau bangun masjid aja begini. Salamullah, salamullah. Kita mau melarang, nggak bisa memberi, nggak bisa mengganti. Harus lebih semestinya kita tergugah. Saya sering berbicara, pernah ziarah ke luar Batak? Itu kalau tidak ada Indonesia luar Batak, kira-kira luar Batak ramai kagak? Ada toko begitu ramainya, Sunan Gunung Jati, Hasanuddin Banten, orang mati semua sudah sekian ratus tahun, tapi masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Betul nggak? Sunan Ampel pasarnya ramai 500 tahun yang lalu. Syarif Hidayatullah yang hebat, separuh muslim separuh non muslim, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa, membuat ekonomi kerakyatan. Anak kecil pun mendapat bagian luar biasa. Padahal yang menyatukan sudah 400 tahun yang lalu beliau wafat. Mestinya kalau kita melihat beliau, malu isin cara Jawa nih. Era Sunda mah. Tadi duduk lagi. Loh, kalau bertekuk ini bukan main bola kok bertekuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, perjuangan itu dibawa oleh pewaris-pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya saja, dari mulai baginda Nabi terus berjalan mulai abad keempat, ketiga, dari ketiga ke lima, mulai sampai ke 6 Hijriah, mulai bangunan Aceh, Pasai, Al-Islam luar biasa. Apalagi kalau kita tarik Spanyol, 350 tahun tapi bisa tumbang.
ulama-ulama kita yang dipimpin oleh ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba. Yang pertama datang Al-Imam Jamaluddin Husain dengan ulama 90 tokoh-tokoh ulama yang berkumpul di Pasai dan di Gujarat pertama kali. Beliau datang ke Indonesia, telah dipersiapkan manajemennya yang begitu rapi. Satu sisi ahli pertanian, ahli ekonomi, ahli seni, ahli sastra, dan lain sebagainya. Bukan masuk ke Indonesia adu kesaktian, umpamanya seperti di film. Kesana lagi pukul lagi keris bisa jalan. La ilaha illallah. Aneh bin ajaib bin al-Getuni. Beliau-beliau yang masuk ke desa, keluar masuk, ahli perkotaan, yang ahli pertanian mengajarkan dunia pertanian, yang ahli ekonomi mengajarkan perekonomian, tidak terlepas dengan akhlak-akhlaknya yang luar biasa, karena itu senjata paling ampuh yang dilakukan oleh para auliya ilahi salihin. Tutur katanya menunjukkan min ahli la ilaha illallah, matanya mata min ahli la ilaha illallah, telinganya telinga min ahli la ilaha illallah, perilakunya perilaku la ilaha illallah, selalu bercermin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu menaburkan rahmatan lil alamin. Orang melihat sejuk bukan melainkan panas. Memberikan pencerahan kepada akal kita yang selalu kurang jernih menjadi jernih. Karena apa? Membawa misi rahmatan lil alamin. 90 tokoh disusul Malik Ibrahim, disusul oleh Ibrahim Asmarokoni, lebih yang disebut ulama-ulama Al-Maghribi lebih 400. Jadi kalau kuburan Maulana Maghribi lebih 400 atau kuburan Maghribi itu banyak, jangan kaget, karena jumlahnya orang memang banyak. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Pada waktu di Aceh, Pasai, begitu beliau tidak berpangku tangan membantu pemerintahan yang berlaku pada waktu itu. Bagaimana cara mengusir Portugis. Dan selanjutnya sampai Malaka. Sayangnya Malaka itu jatuh ke tangan Portugis, tangan penjajah. Asalnya apa? Padahal Sultan Mahmud Syah terkenal pada waktu itu penyebaran dunia Islam paling terkuat. Mengapa bisa runtuh? Dilakukan pembusukan dari dalam, penggembosan dari dalam. Bagaimana bikin hoax supaya tidak percaya dengan pemerintah, tidak percaya dengan TNI-nya, tidak percaya dengan polisinya, tidak percaya dengan tokoh-tokoh ulamanya. Kalau sudah ini merata seperti Suriah yang akan terjadi. Pertama kali di Suriah dilakukan oleh mereka oknum-oknum itu dengan cara pembusukan. Tidak percaya dengan ulama, tidak percaya dengan umara, tidak percaya dengan TNI. Kalau di sini umpamanya tidak percaya dengan Polri. Kalau sudah begitu mudah digebosi, Indonesia tinggal dibagi berapa? 6 atau 9 atau 3. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tunjukkan kalau tidak jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Pernah ambil apa kalian untuk merah putih? Jawab. 1945 Anda di mana? Bisa belum? 947 Anda di mana? Peristiwa 1948 kita sedang melawan penjajah, ditikam dari belakang peristiwa Madiun. Anda di mana? Tolong tinggal mengisi kemerdekaan saja. Buktikan kami bangsa yang tidak mengecewakan para leluhur kita yang ikut mengibarkan merah putih. Merah putih berkibar di Indonesia bukan hadiah, tapi berdarah penuh perjuangan oleh para ulama, para tokoh bangsa Indonesia. Apakah kita akan menjadi bangsa yang memalukan para beliau? Jawab yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi.